Salve, selamat malam. Perkenalkan nama saya Afilia Nova Dahlia dari PKK 4 semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit resum materi tentang sejarah gereja Indonesia. Oke, sebelum masuk dalam penjelasan materi, di sini izinkan saya untuk menjelaskan sejarah. Nah, apa sih itu sejarah? Sejarah adalah ilmu yang mempelajari peristiwa-peristiwa di masa lalu, yang termasuk dalam aspek politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, sejarah ini berasal dari dalam bahasa Inggris disebut history, yang dimana berasal dari bahasa Yunani yaitu historia, yang berarti penyelidikan atau pengetahuan. Nah, studi sejarah bertujuan untuk memahami peristiwa di masa lalu, menganalisis penyebab dan akibatnya, serta mengambil pelajaran darinya. Manfaatnya antara lain membantu memahami identitas bangsa, belajar dari kesalahan masa lalu, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya sejarah. Kemudian ada sejarah gereja. Itu adalah studi tentang perkembangan gereja Kristen dari zaman Rasul hingga saat ini. Nah, studi ini mencakup beberapa perkembangan doktrin, sejarah gereja lokal, dan denominasi, peran sosial politik gereja, serta perkembangan liturgi dan kepemimpinan gereja. Nah, sejarah gereja terbagi dalam beberapa periode, mulai dari periode Rasul hingga periode kontemporer. Studi ini penting untuk memahami akan gereja, perkembangan teologi, dan perannya dalam masyarakat. Sumber sejarah gereja meliputi Alkitab, tulisan Bapak Gereja, dokumen gereja, serta bukti arkeologi. Oke, kemudian di Indonesia sendiri, sejarah gereja dimulai pada abad ke-16 dengan kedatangan misionaris dari Portugis. Nah, pada awal periode 1511 sampai 1602 ditandai dengan penyebaran agama Kristen di Maluku. Namun, pada masa VOC yaitu 1602 sampai 2942 itu sedikit mengalami kendala karena bangsa VOC pada para kaum VOC ini yaitu bangsa Belanda itu memiliki agama Protestan. Nah, di situ penyebaran agama Katolik sedikit mengalami kendala karena terjadi penolakan seperti itu. Nah, kemudian pada masa pemubaran VOC, nah di situ kesempatan untuk para misionaris menyebarkan agama menyebarkan agama Katolik, menyebarkan agama Katolik, dan di situ para misionaris berkesempatan untuk menyebarkan agama Katolik seluas-luasnya. Nah, terutama pada saat masa kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ gereja mulai berkembang, terus mengembangkan identitasnya dan terlibat dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Nah, hingga saat ini gereja terus berkembang menghadapi berbagai tantangan dan peluang. Gereja-gereja besar di Indonesia mengikuti bisa dibilang tren pada zaman ini untuk menyesuaikan. Nah, gitu. Jadi Gereja Katolik Indonesia ini menyesuaikan diri dengan masyarakat pada saat ini gitu. Kemudian penyebaran agama Katolik ini juga berdampak terhadap pendidikan yang ada di Indonesia, karena seperti yang kita ketahui banyak sekarang sekolah-sekolah, lembaga-lembaga yang dimana itu dorongan dari agama Katolik. Nah, jadi agama Katolik juga bukan hanya membahas tentang agama saja, tidak, tapi mereka juga mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan gitu. Karena agama Katolik ini merangkul kita masyarakatnya begitu, tanpa melihat dari mana berasalnya, dari mana sukunya, dan lain sebagainya. Jadi penyebaran agama Katolik di Indonesia itu sangat berpengaruh bagi perkembangan masyarakat Indonesia juga begitu. Oke, baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf bila ada salah pengucapan kata dan penyampaian materi. Sekian penjelasan dari saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.